Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat, semangat belajar dan juga dalam lindungan Allah. Hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Kita masuk di pelajaran matematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini adalah yang pertama, manfaat tumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, ide pokok dan kesimpulan. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila ketiga. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu manfaat tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama indah. Salah satunya yaitu Al-Khaliq, yang memiliki arti yaitu pencipta. Allah menciptakan bumi dan langit beserta isinya, dan juga makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kita diciptakan sebagai makhluk hidup dapat saling melengkapi manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, manusia dapat memanfaatkan tenaga hewan ataupun menjadikan hewan sebagai bahan makanan. Manusia juga dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan. Tumbuhan dan manusia juga yaitu pada proses pertukaran udara, di mana manusia memerlukan oksigen yang berasal dari tumbuhan ketika siang hari, dan tumbuhan memerlukan karbon dioksida yang dihembuskan oleh manusia. Setelah ini, mari kita renungkan lagi bersama-sama kira-kira apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, dan perkembangbiakan vegetatif secara tidak kawin. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang perkembangbiakan generatif atau secara kawin, yang dimana memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah alami dan yang kedua adalah buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi atas izin Allah atau tanpa bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan ada beberapa campur tangan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, tunas. Tunas berarti batang yang ada di dalam tanah akan membentuk tumbuhan baru. Contoh tunas bisa dilihat dari gambar. Nah, contoh tunas ada pada pohon bambu dan pohon pisang. Cara yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif ini bisa tumbuh di daun atau di akar. Baik, gambar selanjutnya akan menunjukkan tunas adventif atau tunas daun yang berada pada tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar, tempat simpanan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya adalah wortel. Yang keempat, umbi batang, yaitu tunas yang tumbuh pada mata tunas. Perhatikan gambar kentang berikut. Kentang adalah salah satu contoh umbi batang, yang mana tunas atau bagian tumbuhan barunya muncul di bagian batang atasnya. Nah, bisa kalian lihat. Yang kelima ada umbi lapis, yaitu bagian baru atau anaknya muncul di bagian terluar. Nah, lihat berlapis-lapis kan? Jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Nah, akar tinggal ini adalah batang yang tumbuh mendatar di tanah. Jadi batangnya ada di tanah semua.
Yang ketujuh, geragi. Geragi ini adalah batang yang menjalar di atas atau di bawah tanah. Tumbuhan ini biasanya tumbuh menjalar bisa ke atas ataupun menjalar di bawah. Contohnya adalah ada tanaman stroberi, pegagan, bisa juga rumput teki. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ide pokok dan kesimpulan. Di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita sudah belajar mencari ide pokok pada bacaan jagung. Ibu akan bahas sedikit karena ada beberapa yang jawabannya masih keliru. Sekarang apa bedanya ide pokok kalimat utama? Kira-kira apa ya bedanya? Di kelas 5 kalian sudah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di kelas 6 ini kita akan perjelas ke ide pokok. Ternyata ide pokok dan kalimat utama ini berbeda ya. Perhatikan bacaan berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sekarang kita bacaan ini adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Terdapat dalam bacaan pertama. Kalian masih ingat? Kalimat utama ini adalah kalimat yang berisi pokok pikiran dalam paragraf. Kalimat utama ini biasanya ada di awal atau di akhir atau bisa campuran di awal atau di akhir. Masih ingat kalimat deduktif dan kalimat induktif? Nah, bedanya dengan ide pokok adalah pokok atau ide yang terdapat dalam paragraf. Jadi ide pokok ini bisa kita pakai kalimat kita sendiri. Tidak harus kita mengikuti kalimat yang ada di dalam paragraf. Sampai di sini bisa dipahami? Selanjutnya kita akan bahas tentang kesimpulan. Setelah kita mencari kalimat utama, kemudian ide pokok, maka kita harus tarik kesimpulan atau inti dari bacaan atau inti dari paragraf ini. Kira-kira apa ya intinya? Nah, kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Kenapa jagung sangat penting di Indonesia? Karena jagung merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa ya? Siapa yang masih ingat? Nah, bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ketiga ini ya? Yang pertama, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, cinta dan rela berkorban memperjuangkan tanah air Indonesia. Yang ketiga, bangga. Kita uraikan satu persatu dengan contoh sikap ya. Yang pertama, kita persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi bisa diterapkan dengan sikap di lingkungan rumah, bisa dengan belajar kelompok bersama teman-teman di kelas. Yang kedua, cinta dan rela berkorban memperjuangkan tanah air Indonesia. Bisa kita terapkan dengan sikap. Misalnya kita ditunjuk untuk mengikuti lomba mewakili Indonesia, maka kita akan berusaha dengan sebaik mungkin memperjuangkan tanah air Indonesia. Untuk yang ketiga, bangga menjadi bangsa Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan poin ini adalah ketika kita bersama-sama dengan teman-teman yang berbeda negara, kita bangga mengakui bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jazakumullah khair, barakallah fikum. Semoga dapat dipahami dengan baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.